ketemu lagi di channel Klise Film. Di sini akan menghadirkan berbagai jenis genre film. Film kali ini bergenre tentang film action yang dibintangi oleh Jason Statham. Film ini menceritakan bagaimana ia harus menjalankan misi membunuh 3 orang. Tapi dalam membunuh 3 orang ini tidak harus dijalankan dengan biasa. Dia harus bisa membunuh 3 orang ini dengan kelihatan seperti kecelakaan. Inilah yang membuat film ini menjadi sangat spesial dan menarik untuk ditonton. Jadi jangan kemana-mana ya sobat film, tetap di Klise Film. I want my call. I already have a job. Cerita di awal film memang kelihatan pemandangan kota yang begitu tenang dan indah. Di pelabuhan terdapat kapal pesiar dan di dalamnya ada seorang pria yang lagi bersantai-santai sambil ngopi dan membaca koran. Pria tersebut keluar dari kapalnya sambil membunyikan alarm. Alarm apa ini ya? Setelah itu pria tersebut pergi dengan menaiki sepeda motor. Ia berkunjung ke sebuah restoran di pegunungan. Saat ia duduk, sebenarnya ia telah diawasi oleh beberapa agen rahasia yang menjalankan misi yang rahasia juga. Satu agen wanita datang menemuinya. Bincang-bincang sebentar, wanita itu mengeluarkan HP sambil menunjukkan video kecelakaan palsu yang dibuat oleh pria itu. Pria atau si lakon pun ikut mengeluarkan HP-nya untuk memotret wanita itu. Dan perkelahian pun terjadi. Dengan sergap, lakon pun kabur dari tempat itu, tetapi agen-agen masih mengejarnya. Menaiki kereta gantung terdekat, bersembunyi di atapnya. Agen wanita mendobrak pintu kereta dan menaiki gerbong kereta. Dan yang terjadi, si lakon melompat dari gerbong kereta hinggap di para layang seperti belalang. Inilah film Mechanic Restoration. Saat ia berhasil menyelamatkan diri, tiba-tiba ada beberapa agen rahasia yang menggeledah kapalnya. Dan ini tujuan alarm tadi. Segera ia ke markas dan melacak agen wanita yang tadi serta membakar identitas aslinya. Ia pun tamasya ke Koh Lipe, Thailand Selatan untuk menyembunyikan diri dari agen-agen yang tadi. Disambut oleh teman wanitanya, pria itu langsung menuju hotel gubuk di pesisir pantai. Saat di kamar, ia membongkar peti yang berisi peralatan di dalamnya. Melacak agen wanita itu yang ternyata adalah anak buah dari pria yang bernama Crane, yang merupakan bosnya dulu. Saat ia berada di luar, ia melihat seorang gadis, terlihat bukan penduduk asli pulau ini. Gadis itu pergi menemui penjaga hotel untuk mencari obat. Kelihatan seperti ada luka-luka memar di tubuh gadis itu. Kejadian apa sebenarnya yang menimpanya? Ketika malam tiba, wanita penjaga meminta bantuan kepada pria itu yang bernama Bishop untuk menolong gadis itu yang kelihatan diperlakukan tidak baik oleh seorang pria di sebuah kapal yang agak jauh dari pesisir pantai. Dengan cepat Bishop pergi menaiki bot untuk membantu wanita itu. Setelah sampai di kapal itu, ternyata memang benar wanita itu diperlakukan tidak baik oleh pria yang tidak dikenal. Bishop pun meyakinkan untuk tidak melukai wanita itu. Tetapi yang terjadi adalah
Melihat kejadian itu, gadis tersebut pingsan dan dibawa ke gubuk oleh wanita penjaga. Bishop pun segera membakar kapal itu beserta mayat pria yang ia hajar tadi untuk menghapus jejaknya. Saat gadis itu tersadar, Bishop curiga dengan menunjukkan identitasnya, apakah dia ada hubungannya dengan Crane. Sambil menodongkan pistol untuk meyakinkan, gadis itu malah melawan. Karena tidak berhasil menang, gadis itu pun meyakinkan Bishop bahwa ia tidak bekerja untuk Crane. Keesokan paginya, Bishop melacak gadis tersebut yang bernama Gina. Dan dari data yang ia lihat, ternyata Gina merupakan seorang guru di pulau ini yang mengajarkan anak-anak. Tetapi kenapa dia bisa di sini? Saat di pantai, bincang-bincang sedikit, ternyata Gina adalah agen militer khusus yang pergi ke zona perang Afghanistan untuk menawarkan bantuan kemanusiaan di Kamboja. Ia diperas oleh Crane. Di sini diceritakan Gina sangat menyukai anak-anak dan anak-anaklah yang menjadi ancaman Crane. Besoknya di siang hari, Bishop memantau, ternyata agen Crane sudah mengawasinya. Ia bergegas kemudian mengajak Gina pergi. Sambil diawasi agen Crane, mereka berdua pergi ke sebuah acara pernikahan dan mengikuti pesta pora yang telah diselenggarakan di pesta itu. Mereka pun bersenang-senang dan ketawa-ketawa bersama sambil berdansa. Saat malam hari tiba, Gina menemui Bishop dan mereka bercurhat-curhat karena keesokan harinya mereka telah tahu akan ditangkap oleh agen Crane. Tetapi Bishop tenang-tenang saja karena ia punya rencana. Karena terbawa suasana, mereka berdua langsung menuju gubuk dan beraerobik di sana. Setelah selesai itu, Bishop memberikan jam tangannya agar ia menjaganya karena itu adalah warisan yang paling berharga dari ayahnya Bishop. Keesokan harinya, saat Gina jalan-jalan di pantai, Bishop datang menemuinya dan agen Crane pun datang. Bishop yang sempat melawan tetapi gagal ya karena mereka membawa senjata. Jadi terpaksa Bishop harus menyerah. Di samping itu juga Gina dijadikan sebagai sandera. Dan mereka pun dibawa pergi menemui Crane. Saat sampai di rumahnya Crane, Bishop sudah tidak bisa berkutik karena ia duduk di sebuah meja yang sudah berisi senjata yang siap menembak secara otomatis. Nah, disinilah Crane menyuruh Bishop untuk menjalankan misi dalam membunuh 3 orang. Misi yang pertama, ia harus membunuh seorang laki-laki yang bernama Krill. Ia pun dibekali alat pelacak oleh Crane. Sementara Gina yang disandra, Bishop pun terpaksa tamasya ke Malaysia untuk menjalankan misi membunuh Krill. Ini bukan misi yang mudah karena Krill berada di penjara 70 mil di tengah laut dan penjaranya di atas tebing setinggi 100 meter dan lautannya juga dipenuhi ikan hiu. Strategi pertama untuk bisa memasuki penjara itu, Bishop harus menyamar menjadi penjahat buronan di negara itu yang wajahnya rada-rada mirip dengannya. Dengan modal sedikit, ia membeli peralatan-peralatan khusus seperti krim anti-hiu, bahan peledak, dan permen karet yang berukuran kecil. Sesampainya di kos, ia merancang semuanya. Jadi cara merancangnya seperti ini. Permen karet diiris-iris ditempel dengan permen karet yang lain. Rokok dikeluarkan tembakaunya dan dimasukkan alat pelacak. Krim anti-hiu dituangkan di kaleng bekas. Mengukur skala tebing, membuat rumus geometri, mentato wajah agar mirip dengan buronan, memalsukan identitas dan beraksi di jalanan seperti orang gila. Di jalanan ia akhirnya ditangkap karena polisi percaya yang ia tangkap itu adalah buronannya. Sungguh penipuan. Sampai di penjara, barang-barangnya dicek, tapi petugas tidak curiga-curiga. Artinya tidak ada kecurigaan. Dengan mudah ia berhasil memasuki penjara. Di penjara itu, ia sudah memperhatikan Krill yang berbuat semena-mena dengan orang-orang di penjara. He was an executioner. Bishop pun juga melihat seorang yang menyelipkan pisau dengan temannya. Saat jadwal tahanan makan, Bishop memanfaatkan situasi tersebut untuk mencuri pisau yang diselipkan oleh orang yang tak dikenal tadi. Hal ini tentu sebagai rencana yang mujarab, dan rencananya seperti ini.
Berkat kejadian tadi, Krill sangat menghargai Bishop. Ia pun mengajak Bishop untuk bertemu bersama teman-temannya. Tetapi Bishop mengatakan bahwa ia tidak suka ditemani. Sesaat setelah kejadian itu, Bishop pun dipanggil oleh Krill dan ia menemui Krill secara pribadi di ruangannya. Di ruangan ini, Krill ingin mengajak Bishop untuk bekerja sama dan Bishop pun menjawab bahwa ia sudah punya pekerjaan dan ini pekerjaannya. Agar pembunuhan ini terlihat seperti kecelakaan, Bishop mengulek adonan sabu yang tadinya dibuat oleh Krill. Kemudian adonan tersebut disuapi ke Krill. Krill yang kejang-kejang pun akhirnya keok. Saat anak buahnya Krill masuk ke dalam, Bishop sudah mengatur posisi Krill agar kelihatan seperti tidak mati. Misi membunuh Krill pun berhasil dilakukan Bishop. Sekarang saatnya ia melarikan diri dari penjara itu. Dengan matinya Krill, suasana di penjara menjadi panik. Ini adalah kesempatan untuk Bishop melarikan diri dengan mudah dari penjara itu. Dengan menempelkan bahan peledak menggunakan permen karet di dinding beton yang tebal, ia berhasil membuat tembok berlubang dan kabur melalui lubang tersebut. Setelah itu melompat dari tebing yang sangat tinggi. Tidak beberapa lama kemudian, kapal yang menjemput Bishop pun sudah sampai dan dia pun berhasil menuju kapal itu. Sesampainya di kapal, ia menelpon Crane untuk memastikan keselamatan Gina. I want my coal. Crane wanted me to let you know that, Dan sekarang Bishop harus melaksanakan misi yang kedua. Seorang laki-laki yang bernama Andrean Cook menjadi target yang nomor 2, tepatnya di Australia, di Sydney. Bishop tamasya lagi, tepatnya di jantung pusat kota Sydney, di bagian atas gedung 58 story high-rise milik Andrean Cook sendiri. Untuk melancarkan aksinya, Bishop mencari tahu kegiatan sehari-harinya yang selalu berenang di kolam renang pribadinya. Andrean Cook memiliki ruangan dengan dinding dan lantai beton setebal 3 kaki, setara dengan 91 cm. Di setiap pintunya terbuat dari nikel kronium baja, itu sama seperti 12 plat baja, dan sensor biometrik dan akses rednet yang mustahil untuk diretas. Dan secara singkat, gedung itu disebut dengan benteng di langit. Bishop pun merencanakan sesuatu dengan memantau jadwal dan waktu Andrean berenang untuk mempermudah menjalankan misi, karena target Bishop membunuh Andrean pada saat berenang. Sambil mengawasi Andrean Cook yang baru saja keluar ruangan selesai berenang dengan penjagaan ketat, Bishop menemui penjaga gedung untuk mengatur strategi. Saat penjaga hotel sedang lengah, Bishop memotret sebuah kunci hotel. Kemudian di dalam kamarnya, Bishop mengadakan eksperimen spektakuler dengan menggabungkan beberapa bahan kimia beracun yang diaduk-aduk disuntikkan ke kaca sehingga membuat kaca anti peluru setebal kira-kira 5 cm remuk dengan sendirinya. Sangat cerdas ya. Keesokan harinya Andrean ke lantai paling atas untuk berenang di kolam, dan hal ini pun dimanfaatkan oleh Bishop menjalankan misi. Bishop yang menyamar sebagai tukang bersih-bersih yang kelihatan seperti Walker datang mengendap-endap memasuki ruangan hotel dengan kunci buatannya sendiri yang ia tiru saat bersama penjaga hotel. Sesampainya di ruangan khusus, Bishop mempersiapkan peralatannya untuk memanjat gedung melalui jendela kaca yang sangat ironis jika terjatuh. Untung saja peralatannya super canggih. Memanjat dan terus memanjat sampai tiba di bawah kolam renang Andrean. Di sanalah Bishop mengebor kaca kolam itu dari bawah, serta menyuntikkan zat kimia itu ke kaca yang telah ia bor. Dengan waktu yang tepat, saat Andrean berenang, tiba-tiba kaca bagian bawah retak dan pecah. Andrean pun terjatuh dari kolam yang sangat tinggi itu. Dan tahu kan, kalau sudah jatuh dari ketinggian seperti itu pasti keok.
Misi kedua pun berhasil dilakukan Bishop, seolah-olah Andrean mati karena kecelakaan. Seperti biasa, setelah selesai melancarkan misi, Bishop FC lagi dengan Gina, wanita itu. Tapi kali ini Gina memberikan petunjuk keberadaannya dengan menunjukkan nomor seri kapal pesiar tempat penyanderaannya. Tapi rencana Gina diketahui oleh anak buah Crane. Gina pun ditampar dengan tangan kasar anak buah Crane. Dengan cepat Bishop melacak nomor kapal itu. Ternyata kapal tersebut bersandar di pelabuhan Sydney. Dengan menaiki helikopter, Bishop langsung menceburkan diri ke laut di dekat persembunyian Crane. Tembak-tembakan pun terjadi saat Bishop sampai di kapal Crane. Ia menembak banyak anak buah Crane. Saat Gina dibawa keluar, Gina sempat melakukan perlawanan, namun semua aksi Gina sia-sia. Bishop yang sempat ditangkap berhasil meloloskan diri dengan melakukan perlawanan. Menceburkan diri ke laut lagi. Ia kabur dengan alat bantu renang sebelumnya yang ia taruh di bawah kapal. Karena Gina tidak berhasil diselamatkan, maka Bishop harus melakukan misi ketiga. Misi ketiga ini bertempat di kota pelabuhan Varna di Laut Hitam. Targetnya adalah pedagang senjata kaya dari Amerika namanya Max Adam. Security system. But Adam stocks his U-boats. Namun dalam misi ketiga ini malah berbalik sebenarnya. Bishop merencanakan strategi khusus untuk membunuh Crane dengan Max karena mereka sama-sama ingin Crane mati. Saat Bishop berhasil menembus pertahanan Max, pada saat itulah ia membuat kesepakatan dengan Max. Jack off. Bishop merencanakan agar Mac pura-pura mati dengan membuat rumor kecelakaan di kapal selamnya. Strateginya adalah dengan membuat sebuah ledakan, kemudian Mac menceburkan diri ke laut dan tahu-tahu di sana sudah ada Bishop yang menyelam dan menyelamatkan Mac. His security. Diajaklah Mac berenang-renang ke tepian. Saat Bishop menelpon Crane untuk menjemputnya di dermaga, Crane sebenarnya masih belum percaya tentang kematian Mac karena mayatnya masih belum ditemukan. Tapi Crane juga merencanakan untuk langsung menghabisi Bishop. Kemudian Bishop merencanakan agar Crane menemuinya di tempat kapal selam Mac karena di sanalah Crane akan mencari mayat Mac. Saat anak buah Crane sampai di tempat kapal selam Mac, mereka ditembak satu persatu oleh Bishop sampai semuanya KO. Kemudian Bishop menyelam menuju kapal pesiar Crane untuk membunuh Crane dan menyelamatkan Gina. Saat sampai di sana, baku hantam action pun terjadi dan tembak-tembakan pun terjadi juga. Gina yang sempat melawan pun dihajar habis-habisan oleh anak buah Crane. Sungguh kasihan. Tapi Bishop berhasil menyelamatkan Gina. Kemudian memasukkannya ke bulatan kapal sehingga Gina bisa lebih dulu melarikan diri dan selamat.
Kemudian Bishop menghajar Crane, memukul sampai babak belur. Nah, tapi sebelumnya di sini Crane sudah mengaktifkan bom di kapal pesiarnya untuk menjebak Bishop dan meledakkannya. Namun bomnya malah senjata makan tuan. Sementara Crane yang sudah terkena ledakan bersamaan dengan Bishop di kapal itu. Jadi timbul pertanyaan, selamatkah Bishop? Nah, sebentar lagi kita lihat ya. Gina yang berhasil diselamatkan oleh tim medis. Dan setelah beberapa hari, ia kembali menjalankan rutinitas normalnya, seperti mengajarkan anak-anak. Saat itu ia melihat Bishop, ternyata Bishop selamat dari kapal itu. Bagaimana caranya? Ia pun saling pandang memandang dan sambil tersenyum, sama-sama tersenyum. Di sisi lain, Mac yang mencoba mencari tahu tentang cara menyelamatkan diri di kapal. Ternyata di kapal itu terdapat sebuah ruangan khusus yang berplat baja. Di sanalah bisa berdiam diri saat ada kejadian genting seperti ledakan, memungkinkan seseorang itu bisa selamat. Saat Mac melacak sebuah kamera CCTV yang ada di dekat kejadian kapal tersebut saat pembongkaran kapal yang dilakukan oleh petugas, ia melihat ada rekaman seseorang keluar dari plat baja dan itu kelihatan memang Bishop yang berhasil menyelamatkan diri. Dan Max pun tertawa-tawa sendirinya dan kemudian menutup komputernya. Sneaky bastard. Film pun berakhir. Baik sobat film, itulah tadi film Mechanic Restoration. Semoga mengobati rasa penasaran Anda. Jangan lupa like and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan review film terbaru dari kami. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih.